Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya akan melakukan uji coba ya, apakah pemanas seperti ini betul-betul bisa menghemat pengguna gas LPG. Nah, video ini berangkat dari DM salah satu teman kita yang agak ramai ya di YouTube tentang membuat rekayasa alat untuk menghemat LPG yang katanya sampai 50% teman-teman. Kalau alat ini terbukti berarti kan cukup luar biasa ya. Jadi misalkan kita dalam sebulan menghabiskan 4 tabung gas 3 kiloan, berarti kalau betul terbukti ya kita uji, berarti kita cuman butuh 2 tabung gas dalam bulan. Artinya sebagaimana himbauan pemerintah dalam hal penghematan energi ya, terutama bahan bakar gas LPG ini cukup relevan dengan apa yang dibikin oleh teman kita. Nah, saya membuka salah satu channel namanya channel Ari Wicaksono ya, melakukan uji coba membuat lilitan kawat dan paku seperti ini. Ada juga yang kawat saja, kemudian berkembang macam-macam ya peralatannya, tapi saya akan mengambil sampel satu alat saja, yaitu paku ya, paku seperti ini kemudian dengan kawat. Nah, kita tonton dulu videonya seperti ini teman-teman. Kita putar aja ya di YouTube di channel Ari Wicaksono. Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono channel. Oke, kali ini saya akan berbagi trik cara menghemat tabung gas melon 3 kilo. Nah, di sini saya ada contoh untuk kompor gas 2 tungku. Untuk kebutuhan sehari-hari itu saya itu menghabiskan 3 tabung gas 3 kilo atau tabung gas melon. Jadi untuk sebulan itu saya menghabiskan 3 tabung. Tapi dengan teknik seperti ini, dengan kita mengakali untuk mempercepat proses pemanasan, itu kita bisa menghemat menjadi separuh. Jadi hanya 1,5 tabung. Jadi untuk menggunakan media kawat ini boleh menggunakan yang tipis, yang tebal, dan yang tebal banget bisa. Bagaimana cara pembuatannya untuk dengan media kawat seperti ini? Itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini hanya untuk mempercepat proses pemanasan. Jadi tanpa merusak kompor gas, ini hanya kita tumpangkan, tetapi sekali lagi jangan mengganggu semburan api yang ada di kompor itu sendiri. Jadi untuk semburan apinya harus kita bikin tidak ada hambatan, tetapi kita tambahi atau kita akali dengan menambahkan logam sebagai mempercepat untuk proses pemanasan. Bisa juga menggunakan yang namanya paku payung. Nah, ini paku payung. Ini paku payung bisa paku payung, bisa baut, bisa mur, atau bisa juga logam yang ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang panjang. Itu bisa, yang biasa untuk cakaran bangunan, untuk cor-coran itu bisa, tapi akan harus memotong. Kalau memakai paku payung nanti bentuknya seperti ini, tinggal kita kawat lalu kita tumpangkan. Nah, untuk tekniknya seperti apa, cara kerjanya gampang sekali. Nanti akan hanya tinggal menumpangkan saja, menumpangkan atau ditaruh di atasnya semburan gas nanti seperti ini. Nah, hanya seperti ini, hanya seperti itu. Lalu kita nyalakan apinya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi prinsip dasarnya sudah kita tangkap ya. Bisa menggunakan kawat saja atau kombinasi kawat dan paku. Dan di video ini, di channel ini juga katanya dengan kabel tembaga, dengan logam tembaga katanya lebih bagus untuk pemanasan pada kompor gas. Oke, tanpa berlama-lama kita coba saja teman-teman. Langkah yang pertama saya menggunakan ini ceret ya. Ceret ini dilengkapi dengan sinyal ya, alarm bunyi kalau ini mendidih, sehingga nanti akan tepat pada saat saya mematikan stopwatch dengan HP
dengan timernya nanti akan tepat. Kemudian airnya sama, saya akan menggunakan air yang sama waktu kompor pakai ini dan tanpa pakai alat ini. Nanti 1 gelas ya, nanti berapa menit atau berapa detik durasi yang dibutuhkan untuk membuat air itu sampai mendidih. Kemudian saya juga menggunakan tungku yang sama teman-teman, tungku ini saja, karena saya di video itu di tempat Mas Ari, saya melihat banyak komentar kalau 2 tungku itu katanya setelan apinya antara tungku satu dan lain itu secara pabrikan itu kadang-kadang tidak sama. Oke, tanpa berlama-lama, yuk ikuti uji coba berikut ini. Oke teman-teman semuanya, untuk yang pertama saya akan merebus air 1 gelas ini ya, 1 gelas ini. Kemudian nanti saya ukur dengan stopwatch ini, mudah-mudahan kelihatan dari kamera. Kemudian saya menggunakan ceret ini ya, yang ada alarmnya, ada bunyinya. Kemudian untuk yang pertama tanpa bundernya, tanpa saya kasih ini dulu, tadi ini saya lepas dulu, nanti berapa menit dibutuhkan. Lalu yang kedua nanti kita dinginkan dulu, baru dicoba menggunakan alat ini. Oke, kita mulai aja. Saya buka dulu ini, kemudian saya menggunakan air dari keran ya, ini ya, air dari keran ini 1 gelas ya, sampai di lingkaran gelas ini, sampai di lingkaran ini ya, segini. Oke, pas gini. Nanti yang kedua juga sama seperti ini. Oke, kemudian saya masukkan ke wadah ya. Oke, saya tutup rapat. Kemudian ini saya paskan dulu ya posisinya. Begitu kompor cekat saya hidupkan, kemudian stopwatch saya tekan. Oke, kita mulai. Oke, udah mulai proses pemanasan ya, kompor sudah menyala. Nggak kelihatan mungkin dari kamera ya, tapi dari samping kelihatan ya. Nanti akan terdengar suara ceret itu akan mengeluarkan bunyi teman-teman. Nah, begitu mulai berbunyi nanti berapa detik kemudian saya matikan. Karena itu hal yang sama juga pada uji coba yang kedua waktu menggunakan ini, menggunakan peralatan paku yang dililit besi yang kita taruh di atas bundar ya. Jadi begitu mulai bunyi keras gitu, nanti berapa detik kemudian saya matikan kompornya. Jadi teman-teman semuanya, cara membantah sebuah eksperimen ya hanya dengan uji coba saja teman-teman. Meskipun lilitan besinya mungkin tidak sama persis ya, tapi kalau melihat video kawan kita tadi, intinya bahwa ditambahkan besi di atas bundar untuk menambah pemanasan itu lebih merata itu. Ya, 2 menit lebih ya, berjalan belum berbunyi.
mulai keras ya. Sudah dengar kan teman-teman ya? Oke. Stop. Kita ingat-ingat ya, waktunya 2 menit 55 detik teman-teman. 2 menit 55 detik. Kemudian air ini akan saya buang, kemudian ceretnya ini saya dinginkan sebentar dengan air dingin ya. Oke, saya buang dulu. Oke, tolong dibuang kameramen. Airnya dibuang. Lalu ini saya dinginkan sebentar ya. Saya masukkan ke ember yang sudah saya siapkan. Ini saya ngambil dulu yang nanti mau direbus. Dengan ini 1 gelas ya, sama 1 gelas. Kemudian ini saya masukkan ke sini biar dingin. Ini air dingin biar sama, nanti ceretnya biar sama-sama. Nah, udah saya rendam. Oke, udah dingin teman-teman. Ini udah dingin ya. Lalu kita lap. Kita lap. Ini uji coba hanya untuk membuktikan apakah bisa menekan pengiritan sampai 50% ya dari penggunaan gas LPG ya. Oke, udah ya. Udah ke sini kamera. Kamera menuju sini. Kita tutup. Lalu kita ambil airnya sama 1 gelas sampai pada garis ini tadi, garis yang atas ya. Oke, sama dengan yang pertama tadi teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang paku yang saya lilit dengan kawat di atas bundar ya, seperti ini. Kemudian katanya tidak boleh menghalangi lubang api pada bundar ini, kan di bundar itu ada lubang-lubang ini ya. Nah, ini nggak boleh menghalangi. Oke, kita ikuti. Jadi sudah kita bikin ya, ini lubang-lubangnya tetap tidak terhalang. Kemudian kita pasang begini teman-teman. Oke, lalu air kita masukkan dengan takaran yang sama. Oke, lalu kita tutup ya. Diingat-ingat teman-teman, waktunya tadi 2 menit 55 detik. Kita nolkan dulu. Ini 0 ya. Oke, udah kelihatan ya. Uji coba kita mulai sama seperti tadi. Begitu saya hidupkan kompor, cetet, kemudian stopwatch saya tekan. Oke, udah mulai menyala kompor.
Dengan pembuktian dari eksperimen ini teman-teman, harapan kita kan nanti siapa tahu juga kawan-kawan ada yang punya uji coba yang lain, eksperimen yang lain untuk menghemat penggunaan gas LPG. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini teman-teman, kalau Anda menemukan itu. Hampir 1 menit ya. Oke, 1 menit. Oke, sudah mulai bunyi itu. Sudah mendidih teman-teman. Stop. 2 menit 55 detik. Itu teman-teman, jadi hasilnya seperti itu. Silakan Anda simpulkan sendiri apakah eksperimen pembuatan alat untuk menghemat LPG seperti yang saya pasangkan tadi, saya uji cobakan tadi, signifikan untuk penghematan penggunaan gas LPG teman-teman. Silakan disimpulkan. Oke, kiranya sampai di sini perjumpaan kita di video ini. Ikuti video-video selanjutnya tentang kompor gas dan juga video-video tentang hiburan yang bisa Anda nikmati. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih.